Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli, NIM 200-222-161 dari reguler 4. Baik, saya akan memaparkan artikel yang berjudul Pengaruh Temuan Sains Terhadap Perubahan Islam. Yang pertama, kajian teoritis tentang Islam. Diskursus mengenai Islam. Terdapat beberapa istilah dalam kamus akar kata Islam. Secara umum kata ini mempunyai dua kelompok makna dasar, yaitu selamat, bebas, terhindar, terlepas, sembuh, dan meninggalkan. Bisa juga berarti tunduk, patuh, pasrah, menerima. Kedua kelompok makna dasar ini saling terkait dan tidak terpisah satu sama lain. Adapun pengertian Islam secara terminologi akan kita jumpai rumusan yang berbeda-beda. Dalam Ensiklopedia Agama dan Filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dengan mengajak mereka untuk memeluknya. Kedua, penghargaan Al-Quran terhadap ilmu. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap ilmu atau sains. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Beberapa ayat yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW menyebutkan pentingnya membaca bagi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Ketiga, sumber dan arahan perkembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran menunjukkan 4 sumber untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Al-Quran dan As-Sunnah, alam semesta, diri sendiri, sejarah umat manusia. Adapun arah dan tujuan ilmu pengetahuan, bahwa ayat Al-Quran begitu banyak yang berbicara tujuan ilmu seperti untuk mengenal tanda-tanda kekuasaannya, menyaksikan kehadirannya di berbagai fenomena yang kita amati, mengagungkan Allah serta bersyukur kepadanya. Di samping itu, Al-Quran menyebutkan pula 3 hal lainnya dalam mengembangkan ilmu, antara lain ilmu pengetahuan harus menemukan keteraturan atau sistem, hubungan sebab akibat dan tujuan di alam semesta. Kedua, alam harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Ketiga, ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Keempat, cara memperoleh ilmu pengetahuan. Ada beberapa cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang diterangkan dalam Al-Quran. 1. Lewat eksperimen dan pengamatan indrawi. Itu dijelaskan dalam Quran surah ke-29 ayat 20. Yang kedua, lewat akal, yaitu dengan jalan ta'akul, tafakkuh, dan tazakkur, atau merenungkan, memikirkan, memahami, dan mengambil pelajaran.
Quran surah kedua ayat 164. Yang ketiga, lewat wahyu atau ilham Allah dapat memberikan kepada manusia yang dikehendaki tanpa proses berpikir atau pengamatan empiris, tetapi diberikan secara langsung. Quran surah kedua ayat 251.